Untuk video kali ini kita akan membahas seorang jubir. Yang mana jubir ini ciri khasnya itu pakai peci. Pecinya tuh medok. Tapi sangat disayangkan, pecinya ini tidak sinkron dengan ucapannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena si jubir ini baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengenai isu ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, dia nimbrung tuh di situ tuh. Kayaknya ini titisan opung Pandana Baban ya, atau mungkin satu perguruan lah. Kita kan tahu Pandana Baban ini kemarin kan diundang ke salah satu podcast hanya untuk membahas isu ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, sekarang jubirnya udah ketularan tuh. Mari kita baca dulu pernyataan si jubir ini. Nih, soal polemik ijazah, jubir PDIP minta Jokowi tunjukkan, jangan terus mengelak katanya. Ini serius, ini Guntur serius lu ngomong gitu? Nggak malu sama jejak digital nih? Karena ada loh jejak digital lo yang waktu itu mati-matian membela Pak Jokowi mengenai isu ijazah palsu ini, ya kan? Bener nggak malu nih? Nih saya putarin nih jejak digital lo nih, saya putarin nih, nih. Presiden Joko Widodo kembali diserang fitnah, bukan fitnah baru, tapi fitnah lama yang dimamah biak oleh gerombolan pembenci. Istilah memamah biak fitnah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kelakuan mereka. Ibarat hewan pemamah biak yang mencerna kembali makanan setelah mereka sebelumnya sudah menelan. Artinya fitnah yang dimamah biak itu bukan barang yang baru. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis, mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Tuh kan? Dia pikir nggak bakal kebongkar sama netizen kali ya jejak digitalnya, ya kan? Dia pikir dia ngomong kayak gitu aman-aman aja, nggak taunya dibongkar sama netizen jejak digitalnya. Mampus loh. Makanya Guntur kalau ngomong tuh dipikir-pikir dulu, ya kan? Kader PDIP ini bener-bener. Aduh. Kalau udah kayak gini gimana nih baiknya Tur? Masih kurang bukti. Nih, mari kita tunjukkan lagi buktinya. Waktu tahun 2014. Nah, waktu itu Pak Jokowi masih baru-baru jadi presiden, ditimpa tuh dengan isu ijazah palsu lagi. Tapi waktu itu PDIP dan kader-kadernya itu pasang badan untuk Pak Jokowi, ya kan? Beda dengan sekarang. Nah, ini kita tampilkan lagi di Facebook resmi PDIP mengenai isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi waktu itu dia menampilkan beberapa lembar ijazah atau kopi ijazah ya, ijazah Pak Jokowi tentunya, dan kemudian ditulis dengan caption, nih captionnya nih. Foto ini terpaksa kami keluarkan agar penyebar fitnah sadar. Nah, kurang bukti apa lagi kalian waktu itu mati-matian membela Pak Jokowi tentang isu ijazah palsu ini. Kok sekarang jadi begini, ya kan? Malah ikut-ikutan nimbrung mengenai ijazah palsu. Aduh. Nih saya kasih tahu ya ke kader-kader PDIP, saya kasih tahu, ya. Kalaupun kalian nggak mau membela Pak Jokowi, lebih baik kalian diem, nggak usah bersuara, karena itu akan menyebabkan rakyat jengkel. Kan sudah tahu bahwa kalaupun ijazah Pak Jokowi ini palsu, maka partai yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah PDIP. Karena kita tahu, semua rakyat tahu, yang mengusung Pak Jokowi menjadi wali kota, gubernur, dan presiden adalah PDIP. Nah, sekarang kalian malah memojokkan Pak Jokowi dengan ikut nimbrung bersama orang-orang yang nggak waras itu. Ini sama aja kalian menunjukkan ke orang banyak ya, ke masyarakat bahwa kalian tuh bodoh. Ya kan? Itu logikanya di situ.
Kalau emang nggak mau membela Pak Jokowi, ya diam aja. Nggak usah ikut-ikutan sama orang yang nggak waras itu. Diam aja. Ini malah ikut-ikutan. Jadi menunjukkan kalau diri kalian tuh bodoh akhirnya. Kelihatan banget bodohnya ya kan? Bunuh diri namanya kalau kalian ikut-ikutan. Karena udah jelas-jelas kalian pengusung utama Pak Jokowi waktu jadi wali kota, gubernur, dan presiden. Masih aja kalian memojokkan Pak Jokowi. Astagfirullahaladzim. Ini benar ya kata orang-orang ya, bahwa yang menghancurkan PDIP itu bukan dari luar PDIP itu sendiri, tapi adalah orang-orang dalamnya, orang-orang yang berada di dalamnya, kader-kadernya. Ya, sama aja nih kalian menghancurkan partai PDIP, ya kan? Karena dulu waktu Pak Jokowi bersama dengan partai kalian mati-matian membelanya. Tapi sekarang setelah Pak Jokowi berseberangan secara politik dengan kalian malah ikut-ikutan memojokkan Pak Jokowi. Seharusnya yang kalian lakukan, kalian itu membela Pak Jokowi, ya kan? Karena kenapa? Kalaupun ijazahnya palsu, kalian yang kena. Seharusnya kalian bantah, bukannya kalian ikut nimbrung di situ. Kalau kalian ikut nimbrung di situ, sama aja kalian menunjukkan kebodohan ke orang lain, gitu loh. Bantah kek. Pak Jokowi itu benar berijazah asli, karena kami saksinya. Kami dulu yang mengusung beliau untuk menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Tentunya kami pasti akan lebih selektif untuk memilih kader kami, baik itu menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Kami akan lebih selektif. Gak mungkin lah orang yang berijazah palsu kami jadikan wali kota, gubernur, dan presiden tersebut. Gitu seharusnya yang kalian lakukan, bukannya ikut nimbrung di situ. Aduh. Ini yang menyebabkan partai PDIP hancur ini kayak gini nih. Ini coba, kalau hal ini masih tetap kalian lakukan, bukan tidak mungkin di Pilpres 2029 nanti kalian gak dapat suara. Catat ini, coba kita buktiin nanti. Tapi kalau kalian melakukan hal ini, kalau kalian berubah, ya insya Allah suara partai kalian dan juga kader-kadernya nanti juga akan meningkat lagi. Ya, dengerin, coba kita buktiin nanti.